Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi 'allama ma zahara minna wa ma yakhfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dalam keadaan iman, Islam, ihsan. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah hingga akhir hayat dengan minimal ucapan syukur alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian tafsir suratul Fatihah. Sekarang masuk dalam ayat yang kelima, yaitu yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ilmu tafsir, dalam beberapa riwayat ada berbagai macam cara baca. Yang pertama, iyyaka ini ada beberapa baca. Jumhur memang qiraah sab'ah iyyaka dengan ya-nya ditasydidkan dengan sakal atau barisnya fathah. Iyyaka jumhurnya begitu, jumhur artinya mayoritas. Kemudian ada juga riwayat dengan cara baca tanpa tasydid, iyyaka tanpa tasydid. Jadi kalau ada yang baca begitu tidak boleh terlalu ditentang, karena memang ada riwayat sekalipun itu tidak dipakai. Kemudian ada lagi riwayat yang tidak mirip, yaitu ayyaka. Ayyaka, cara bacanya ada riwayat ayyaka. Yang terakhir cara bacanya alif atau hamzahnya diganti dengan ha. Ini lebih jauh lagi dari miripnya. Hayyaka, hayyaka. Jadi ada 4 cara baca. Yang pertama iyyaka, yang kedua tanpa tasydid iyyaka, yang ketiga hamzahnya baris atas ayyaka, yang keempat bukan hamzah tapi ha, hayyaka. Ini cara bacanya, sekalipun yang 3 itu tidak dipakai, sekalipun ada riwayatnya yang dipakai adalah iyyaka. Kemudian masih dalam cara baca na'budu sama, yang beda cara baca yang kedua adalah nasta'in jadi nista'in. Jadi ada riwayat cara bacanya tentang nasta'in jadi nista'in. Jadi ini yang lemah, riwayatnya nista'in. Iyyaka nasta'in jadi iyyaka nasta'in. Ada riwayat bacanya begitu, sehingga kita cukup mengerti ada riwayat itu. Baik, kita kupas kata per kata dari tafsirnya suratul Fatihah ayat kelima. Yang pertama iya. Iya ini dari sisi bahasa arti terjemahannya adalah hanya atau
dalam tafsir disebut ini pembatasan, pengkhususan. Jadi tafsir iya itu ada dua, pembatasan dan pengkhususan. Sehingga hanya itu artinya pembatasan dan pengkhususan. Jadi tidak boleh lewat kepada yang lain. Nah, itu iya. Maka diartikan hanya. Ini tafsirnya adalah pembatasan dan pengkhususan. Karena meliputi seluruhnya, digabung seluruhnya itu hanya kepada Allah. Jadi dibatasi, tidak boleh lewat daripada. Kemudian K-nya di situ iyyaka. K di situ adalah makna yang ghaib menjadi dekat, yang ghaib menjadi qarib. Maksudnya Allah yang ghaib menjadi qarib karena posisi muwajjahah, posisinya berhadapan. Sehingga orang yang tidak membaca iyyaka kadang sulit berdialog dengan Allah. Nanti dalam hadis qudsi ada dialognya. Tetapi dipahami dulu K di situ adalah ghaib menjadi qarib. Nah, itu maknanya. Tafsirnya ghaib menjadi qarib. Jadi K itu namanya muwajjahah, berhadap-hadapan. Jadi karena kita membaca iyyaka, yang tadinya Allah jauh dari kita atau kita yang menjauh dari Allah kemudian menjadi dekat. Nah, ini iyyaka. Sehingga dialog terjadi setelah iyyaka, hanya kepadamu. Itu maksudnya pembatasan bahwa segalanya hanya lillah, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Ini iyyaka, hanya pembatasan, pengkhususan hanya kepada Allah. K-nya adalah ghaib menjadi qarib. Kemudian na'budu, kalau dalam terjemahannya adalah kami beribadah. Kami beribadah atau kami menyembah. Apa itu na'bud? Apa itu ibadah? Hakikat ibadah ada 3 dalam tafsir. Yang pertama, hakikat ibadah haruslah mahabbah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain, tafsir Jalalain, Al-Qurtubi, Shafir Sawi, ini dibahas ibadah itu harus mengandung 3 unsur kesempurnaan. Yaitu pertama mahabbah. Mahabbah harus ada dalam setiap ibadah. Kemudian yang kedua adalah tunduk atau ketaatan, ta'ah. Yang ketiga khasyah. Jadi mahabbah, ta'ah, khasyah. Ini 3 kesempurnaan ibadah dalam tafsir na'bud. Jadi kapanpun orang kemudian mengaku beribadah harus ada unsur mahabbah, rasa cinta yang sempurna sepenuhnya kepada Allah. Tidak boleh sepotong-sepotong. Maka ungkapan yang cantiknya kira-kira begini: cintai Allah sepenuhnya, cintai makhluk seperlunya. Ini baru sah dia ibadah. Cintailah makhluk seperlunya, cintai Allah sepenuhnya. Boleh dibalik, tetapi kalimatnya tidak boleh dibalik. Cintai Allah sepenuhnya, cintai makhluk seperlunya. Baru sempurna ibadah. Tapi tatkala itu berkurang atau kembali,
Justru ada yang mencintai makhluk sepenuhnya, mencintai Allah sebutuhnya, seperlunya. Nah, ini berat. Ibadahnya ditolak nih yang begini. Maka jangan sampai kita, apa istilah Sundanya, hari-hari sholatnya hari-hari, sekedarnya, baju ala kadarnya, tidak mau yang spesial di mata Allah. Padahal ketika menemui sang kekasih, pastilah sangat luar biasa penampilannya. Nah, Allah itu kita sangat mencintainya atau tidak diukur dari berbagai aspek ibadah. Nah, ini unsur na'bud di situ. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya ada mahabbah, dasar kesempurnaan ibadah. Yang kedua ada ta'ah. Ta'ah ini bisa dinilai baik dari ritual sholat, misalnya ritual ibadah itu, bahwa ada hakikat tunduk di situ. Ada hakikat tunduk dalam ibadah. Taat itu artinya tunduk patuh dalam melakukannya. Ini baru kesempurnaan ibadah. Maka na'bud di situ unsur keduanya adalah ta'at, yaitu tunduk dan patuh dalam mengamalkan perintah. Yang ketiga menarik khasyah. Khasyah ini ada harap-harap cemas, bukan was-was, harap-harap cemas, tetapi menimbulkan ketaatan juga. Arti khasyah adalah takut tapi taat, bukan takut sekedar takut. Kalau takut sekedar takut namanya khauf. Contohnya minal khaufi wal ju'. Ya, kita takut sesuatu, kita takut kepada makhluk, takut macam-macam, itu takut saja. Tapi takut kepada Allah, takut yang mengandung ketaatan. Maka sempurna ibadah ketika ada khasyah. Tidak sempurna ibadah kalau tidak ada khasyah. Kalau sekedar takut, banyak orang takut sehingga menjadi horor, sehingga menjadi mengerikan. Contoh misalnya mendengar ayat-ayat Allah tentang neraka, siksa dan lain sebagainya. Takutnya sudah bagus, tetapi takut sekedar takut tidak melahirkan apa-apa, ini khauf. Tetapi kalau takutnya melahirkan ubudiyah amaliyah, maka khasyah. Sempurna dia ibadah ketika mengandung khasyah di dalamnya. Jadi tiga kesempurnaan na'bud ini, inilah tafsir daripada na'budu, beribadah. Kemudian tafsir berikutnya tentang na'budu, ada riwayat dari Imam Ar-Razi bahwa gelar hamba itu lebih tinggi daripada gelar seorang rasul. Jadi ini hebat lagi ini riwayat. Gelar seorang hamba Allah lebih tinggi derajatnya ketimbang gelar seorang rasul. Luar biasa. Sekalipun tidak sepakat seluruh ulama, tetapi beliau Al-Imam Ar-Razi punya landasan, dalil dan pemahamannya. Apa dalilnya? Kata beliau, ketika seorang diberi gelar seorang hamba Allah, maka itu pastinya diri seorang hamba bertujuan kepada Sang Khalik. Beda kalau gelar yang diberi oleh Allah seorang rasul, tujuannya kepada hamba. Nah, kira-kira bisa dipahami kan? Kalau gelar seorang hamba, tujuannya pasti Khalik, tujuannya Allah, karena gelarnya seorang hamba Allah. Tapi kalau gelar seorang rasul, tujuannya kepada hamba.
Kenapa? Karena Rasul itu utusan dari Allah untuk hamba. Nah, ini beda. Tapi kalau hamba Allah diberi gelar hamba Allah, tujuannya mutlak murni dari hamba itu kepada Allah. Ini pendapat Imam Ar-Razi. Sehingga na'budu di situ luar biasa derajatnya, bahkan ketimbang gelar seorang Rasul. Maka banyak sekali penyebutan terhadap Rasulullah SAW selain gelar Rasul juga diakui sebagai hamba Allah. Seperti contohnya dalam surah Al-Isra ketika mau berangkat Isra wal Mi'raj itu bi'abdihi lailam minal masjid, diakui oleh Allah kehambaan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya yang jelas terdengar oleh kita dari firman Allah, yang jelas kita tahu dari wahyu Allah, yang sudah diakui sebagai hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kebanyakan masih ngaku, diakui atau tidak, wallahu a'lam, belum tentu. Maka gelar kehambaan itu lebih tinggi daripada bahkan gelar seorang Rasul. Nah, di sini kita paham kemudian na'budu di situ tafsirannya salah satunya adalah penghambaan jauh di atas penghargaan. Penghambaan jauh di atas gelar penghargaan. Jadi apapun gelar, apapun penghargaan itu mengalahkan, itu kalah dengan penghambaan. Kemudian na'budu di situ juga makna tafsirnya adalah bahwa ifradullah bil ibadah. Na'budu kalau diterjemahkan lagi kita tadi bahwa kami beribadah hanya kepadamu, kami atau aku beribadah ya Allah. Itu makna mutlak. Sebagian tafsir mengatakan hanya kepadamu kami mengesahkan ya Allah. Ifradullah bil ibadah. Jadi kita hanya mengesahkan Allah. Na'budu di situ tafsir. Kemudian kita lanjut wa iyyaka. Kenapa ada pengulangan iyyaka di sini? Ini maksudnya adalah kepastian bahwa gabungan antara na'budu dengan nasta'in. Iyyaka yang kedua maknanya adalah untuk menyelaraskan, memastikan antara iyyaka pertama kepada iyyaka yang kedua, sehingga antara na'budu dengan nasta'in nantinya tidak boleh dipisah karena menjadi syarat dan mensyarati satu dengan yang lain. Apa tafsirnya? Nasta'in tafsir yang pertama boleh dikatakan adalah tawakal. Tawakal. Jadi setelah beribadah, setelah bermenghambakan diri di hadapan Allah, hanya mengesahkan Allah, selanjutnya harus berserah diri kepada Allah. Harus berserah diri kepada Allah. Artinya nasta'in ini adalah tawakal dari setiap permohonan. Kalau kita terjemahkan nasta'in kepadamu lah ya Allah kami memohon, ini maknanya tawakal. Karena dalam ulama tafsir rata-rata mengatakan nasta'in itu adalah tawakal, dan tawakal itu adalah hakikat doa yang sesungguhnya. Maka sering kita berdoa, sering memakai nafsu di dalam doa, justru tidak dijawab. Karena hakikat doa adalah tawakal. Hakikat doa adalah tawakal yang berserahnya kepada Allah. Itulah sesungguhnya permohonan seorang hamba.
bukan permintaan semata, tetapi berserahnya diri seorang hamba kepada Allah. Tawakal sebutannya, itulah sesungguhnya hakikat doa dan permohonan. Sehingga tatkala sesudah tawakal, maka Allah akan mengijabah, Allah akan memenuhi. Karena sudah berserah kepada Allah, mengerti arti berserah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang dimaksud nasta'in dalam tafsir yang pertama. Tafsir keduanya nasta'in adalah melepaskan diri dari merasa kuat, merasa hebat, merasa punya usaha. Sehingga kita harus melepaskan diri dari yang namanya punya rasa diri kita yang kompleks. Kalau na'budu itu berserah, melepas dari kemusyrikan, ya, makanya na'budu itu melepaskan diri dari kesyirikan, melepaskan diri dari persekutuan, maka na'budu di situ. Kemudian nasta'in adalah melepaskan diri dari setiap yang kita mintai kepada makhluk dan lain sebagainya. Itu nasta'in. Jadi tafsir nasta'in ini adalah permohonan dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicukupkan kebutuhan dan keinginan kita. Secara umum kemudian kita pahami iyyaka na'budu adalah syarat utama, wa iyyaka nasta'in mensyarati permohonan kita. Jadi beribadah adalah syarat pertama sebelum memohon sesuatu. Jadi ketika kita bermohon kepada Allah, harus ada penghambaannya. Dalam sebagian ulama, contohnya salah satu adalah Imam Al-Ghazali, na'budu syarat beribadah itu adalah harus merendahkan diri, harus menghinakan diri. Maka begitu juga lah permohonan. Sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah, kata Imam Ghazali, minimal 3 syarat. 1, kita beristighfar kepada Allah dalam bentuk permohonan ampun. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dalam bentuk penggaib atau wasilah amal. Kemudian yang ketiga, kita menghinakan diri di hadapan Allah sebagai syarat menghancurkan kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Ini syarat na'budu dan juga syarat nasta'in. Karena doa akan diijabah ketika melalui rukun yang 3 itu. Istighfar, sholawat dan penghinaan diri, merendahkan diri. Jangan menyombongkan diri di hadapan Allah, karena itu syarat ditolaknya. Nah, itu akan tertolak segala permohonan. Sehingga kalau ada yang ingin memohon kepada Allah, seharusnya dia menghambakan diri dulu kepada Allah, baru kemudian nasta'innya, memohon sesuatu kepada Allah. Inilah secara umum kira-kira tafsir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ada yang menarik lagi dalam tafsir bahasa. Tafsir bahasa maksudnya ada yang membolehkan bahasa kami alasannya lita'zim, untuk kesopan santunan. Sopan santun dengan ta'zim, ya, dengan penghormatan, maksudnya memakai nama kami menyembah. Tetapi ada juga ulama yang menentang kalimat terjemahan kami. Harusnya aku. Karena setiap permohonan penghambaan itu harusnya mewakili diri sendiri. Mewakili diri sendiri, bukan mewakili orang lain. Jadi menghambakan diri kepada Allah seharusnya itu diri sendiri. Jangan pakai nama kami. Justru ini khilafiyah ulama tentang tafsir bahasanya.
Na'bud itu diterjemahkan kami atau saya. Kalau yang kami beralasan penghormatan, ta'zim bahasanya. Kalau dengan bahasa saya, ini bahasanya adalah mutlak penghambaan perorangan individu. Jadi ini khilafiyah ulama. Ada yang membahasakan kami, sekalipun terjemahannya kita sepakati rata-rata kami menyembah, karena ada di situ dhamir nahnu dalam bahasa Arab, nun di situ. Kemudian ada yang tidak sepakat karena dianggap kami adalah kesombongan, membawa beberapa gerombolan kira-kira beberapa orang tidak berani menyembah seolah-olah sendiri, padahal yang diwajibkan sendiri menyembah itu. Tapi berjamaah itu mewakili kalimat penghambaan dari berbagai macam orang muslim dan orang mukmin. Jadi sehingga mayoritas ulama itu menyepakati na'budu diartikan kami. Selain daripada makna penghormatan ta'zim, juga maknanya adalah perwakilan dari seluruh niatan hamba-hamba Allah bahwa ingin dan harus dan wajib beribadah kepada Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in juga dimaknakan kami memohon, kami meminta. Ini dengan nun yang sama juga diartikan bahasanya perwakilan bersama untuk keinginan seluruhnya, sekalipun dalam setiap permohonan pasti ada keinginan yang berbeda-beda. Ini khilafiyahnya saja dalam tafsir bahasa antara nun di situ na'bud ataupun nun di nasta'innya. Nah, secara keseluruhan kesimpulannya pada ayat yang kelima suratul Fatihah ini adalah penghambaan didahulukan daripada permohonan. Penghambaan diri didahulukan daripada permohonan. Karena setiap penghambaan pasti melahirkan kebutuhan, pasti melahirkan mau'unah atau i'anah atau bantuan dan pertolongan Allah. Dengan ibadah sesungguhnya melahirkan bantuan dan pertolongan Allah sekalipun tanpa diminta. Maka dahulukanlah na'budunya sekalipun boleh kemudian memakai nasta'innya, karena nasta'in itu hakikatnya adalah pembantu untuk melancarkan na'budunya. Jadi sekalipun ada permohonan di ujung, itu harusnya selaras dengan tujuan beribadah. Jadi kalau kita memohon sesuatu harus kaitkan untuk ibadah. Minta sesuatu tujuannya untuk ibadah. Ya Allah berilah aku rezeki, tujuannya untuk ibadah, bukan yang lain. Ya Allah berilah aku istri, tujuannya untuk ibadah. Ya Allah berilah aku anak, tujuannya untuk ibadah. Sekilas kesimpulannya kira-kira begitu dalam surah Fatihah ayat yang kelima ini. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, harusnya menjadi ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira tafsir suratul Fatihah ayat yang kelima ini. Mudah-mudahan dengan mengerti dan memahami tafsir suratul Fatihah ayat yang kelima ini, mudah-mudahan ibadah kita makin getol, makin kuat lagi, makin menghambakan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang kita inginkan, kita butuhkan, harusnya itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna hakikatnya dari suratul Fatihah ayat yang kelima ini. Semoga kita semua mampu menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita juga insya Allah diberikan kecukupan daripada kebutuhan dan keinginan kita. Amin. Allahumma amin. Baik, mari kita tutup dengan sholawat tilawah. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Allahumma arhamna
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli 'ala fil umuri wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun alimun thayyibul 'afwa. Wassalamualaikum